Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik bagian yang pertama. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik bagian yang pertama. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Rangkaian arus bolak-balik ini kita bagi menjadi rangkaian resistor pada arus bolak-balik. Kemudian yang kedua adalah rangkaian induktor pada arus bolak-balik. Lalu yang ketiga adalah rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik. Di bagian yang kedua, di bab arus bolak-balik ini, kalau bagian yang pertama kita sudah membahas tentang pengertiannya, yaitu arus bolak-balik. Nah, sekarang rangkaiannya ada 3, yaitu tentang rangkaian resistor, rangkaian induktor. Resistor ini hambatan, lalu induktor ini kumparan, dan kapasitor. Tiga-tiganya ini adalah piranti dari elektronika. Nanti di bagian terakhir kita akan bahas rangkaian dari tiga-tiganya ini, yaitu rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Di rangkaian RLC di bagian terakhir. Namun, kita akan bahas satu persatu, yaitu rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik ini. Kita mulai rangkaian resistor pada arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu simbolnya AC. Fungsi rangkaian. Ini kurang G, anak. Ya, fungsi rangkaian. Maksudnya fungsi rangkaian resistor ini sebagai pembatas arus listrik yang masuk atau menurunkan potensial listrik. Artinya, arus dan tegangan pada resistor adalah sefase. Jadi nanti kita akan bahas tentang bagaimana arus dan tegangannya, I dan V-nya, pada resistor, pada kapasitor, dan pada induktor. Nah, jika kita bahas di sini, pada resistor, ini arus dan tegangannya adalah sefase.
akan bahas 3 tentang rangkaian resistor ini. Yang pertama adalah rangkaiannya, gambar rangkaiannya maksudnya. Rangkaian resistor pada sumber tegangan arus bolak-balik ini. Ini R, kita tahu ya. R ini hambatan seperti ini. Pada semester 1 kita sudah, semester 5 maksudnya, semester ganjil ini, kita sudah bahas tentang resistor atau hambatan. Simbolnya kayak gergaji ini ya, R simbolnya. Kemudian dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik ini simbolnya kayak S tidur ini ya. Lalu ini rangkaian tertutupnya dihubungkan dengan kabel mestinya ini. Lalu mengalir I ya, ini I dari maksimumnya, I atau I dari resistornya ini. Perlu diketahui I pada rangkaian arus bolak-balik ini ada I maksimum, ada I efektif, ada I rata-rata ya. Lalu V-nya di sini, V sama dengan V maksin omega T. Inilah gambar rangkaian dari resistor pada rangkaian AC ini. Sekarang kita lanjutkan dengan grafiknya, grafik arus dan tegangan sebagai fungsi waktu. Nah, seperti ini. Ini pada sumbu Y itu V, lalu pada sumbu X-nya T. Kita tahu bahwa grafiknya adalah grafik sinusoida, tapi tadi dikatakan bahwa I dan V-nya adalah sefase. Sehingga jika kita buat ini gelombang yang lebih kecil, amplitudenya lebih kecil. Ya, di sini ini gelombang dari I maksin omega T misalnya. Lalu V-nya, gelombang V-nya sama, sefase, hanya lebih tinggi boleh di sini. Satu posisi. Amplitudenya yang beda, tapi frekuensinya, periodenya sama. Ini sefase namanya. Jadi ini yang tinggi ini adalah gelombang dari V, kemudian yang rendah ini gelombang dari I. Yang mana tadi dikatakan I dan V adalah sefase. Inilah gambar gelombang yang sefase, tidak ada perubahannya, posisinya. Mungkin bisa kita gambarkan amplitudenya, tingginya itu berbeda, sama pun tidak apa-apa. Ini adalah grafik arus dan tegangan sebagai fungsi waktu. Yang ketiga adalah diagram fasor. Mungkin kalian belum mengenal ya. Diagram fasor ini merupakan gambar vektor tetapi ada arah putarannya. Ini V-nya pada sumbu Y, lalu ini omega T. V atau I-nya ya ini ya. Kemudian ini omega T. Jadi karena sefase berarti di sini sama, V dan I-nya sama di garis ini. Dan kita gambar, ini Vmax. Ini fungsi T. Ini kecepatan sudutnya, omega T. Putarnya dari sumbu X positif ini ke kiri, ke sana. Nah, kita tahu ya, vektor itu berputar berlawanan arah dengan sumbu X sebagai nolnya adalah sumbu X positifnya. Ini fasornya V dan I satu posisi. Karena sefase. Ya, kita lihat sekarang besarnya I yang melalui resistor, ini dari hukum Ohm. Kita tahu apa? Hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. V-nya adalah V maksin omega T,
per R atau Vmax per R sin omega T. Jika Vmax per R ini adalah Imax, ini I sama dengan V per R, maka I-nya adalah Imax sin omega T. Sedangkan V-nya adalah Vmax sin omega T karena sama-sama fasenya sama. Fase itu di sini, di posisi sudutnya ini. Contoh soal untuk rangkaian resistor ya. Suatu hambatan sebesar 5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar V dalam bentuk persamaan, V-nya adalah 20 sin omega T. Tentukan A, kuat arus maksimum yang melalui hambatan. B, kuat arus efektif yang melalui hambatan. Ini penyelesaiannya dari persamaan tegangan. Ini V 20 sin omega T. Kita tahu bahwa V-nya adalah Vmax sin omega T. Berarti Vmax-nya adalah 20. Sehingga Imax adalah Vmax per R, ini 4 ampere. Lalu I efektifnya adalah akar 2 Imax atau 0,707 kali Imax-nya, ini 4. 2,828. Nah, materi ini sudah dibahas di bagian yang pertama. Ya. Tentang menghitung arus atau tegangan efektif, maksimum, dan juga rata-rata. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian induktor pada arus bolak-balik. Sebuah induktor dialiri arus bolak-balik memiliki sifat yang berbeda dengan resistor. Kalau resistor itu I dan V-nya sefase. Namun, arus bolak-balik yang melewati induktor ini akan tertinggal fasenya 90 terhadap tegangannya. Jadi, arusnya tertinggal 90 atau tegangan mendahului arus 90. Ini konsep dasarnya. Jadi, V mendahului I 90 derajat. Ini konsepnya nanti. Nah, bagaimana gambar rangkaiannya? Seperti ini. Rangkaian induktor dengan sumber tegangan AC. Ya, induktor ini kumparan. Ini ada induktor L. Nah, ini kalau hambatan itu kan nanti resistor R. Lalu satuannya adalah ohm ya. Kalau di sini ada istilah L, XL ya. Kalau L itu Henry satuannya. Nah, supaya sama dengan hambatan resistor satuannya ohm, ini ada istilah XL ya. Kalau XL ini satuannya ohm, nanti akan dibahas di bawah. Reaktansi induktif ya. Tentu saja ada arusnya yang melewati induktor, kemudian V-nya adalah Vmax sin omega T. Kita lanjut, kita bahas seperti tadi pada saat kita membahas tentang hambatan resistor, maka di sini setelah kita lihat gambar rangkaiannya, sekarang grafiknya. Bagaimana grafiknya? V mendahului I90 atau I tertinggal V90. Nah, ini gambarnya. Gambar yang gelombang yang garis tebal ini merupakan V, Vmax sin omega T. Nah, sedangkan I-nya tertinggal ya. I tertinggal berarti masih di belakang. Ini. Tertinggal 90. I max sin omega T. Gambarnya seperti ini.
Kalian tahu di matematika kan ada penggambaran dari grafik sinusoidal ya. Boleh seperti ini, boleh pasti mungkin berbeda. Yang penting di sini I-nya tertinggal atau V-nya mendahului 90. Ini seperti ini. Jadi pada saat ini V-nya sudah dari 0, sudah meraih 90. Ya, sudah meraih 90. Atau mungkin pada Pi, pada saat ini sudah 180, ini I-nya baru 90, begitu. Kalau ini 0, ini masih di belakang. Begitu seterusnya, ini sudah 2 Pi I-nya, lalu V-nya masih 3/4 Pi ini. 1/3/4 Pi, belum ada 2 Pi. Begitu seterusnya. Itu juga ini sampai ini kan 3P. 3P V-nya ya. Sedangkan I-nya masih di bawahnya. Terpaut 90 derajat atau setengah Pi. Gambar grafiknya. Sekarang kita lanjut dengan diagram fasornya. Diagram fasor I dan V pada rangkaian induktor murni. Induktor murni itu artinya hanya induktor saja yang dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik. Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana kalau misalnya hambatan atau resistor digabungkan dengan induktor. Nah, perlu diketahui di sini P-nya mendahului I 90 PL ya, karena pada induktor jadi PL. Atau IL-nya tertinggal PL 90. Nah, ini gambarnya ini. Tadi fasor ini kan berarti grafik vektor namun berputar menurut sudutnya, ada sudutnya, sudut putarnya. Dan titik nolnya adalah di sumbu X positif. Jadi pada saat I ya, IL ini, IL itu di sumbu X positif, maka PL-nya sudah di sumbu Y positif. Begitu seterusnya, jika I di sini, maka PL-nya ada di sumbu Y, sumbu X negatif, dan seterusnya. Berputarnya seperti ini, karena mutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi PL-nya sudah mendahului, sudah bergerak. Inilah grafik atau fasor, diagram fasornya dari I dan V pada rangkaian induktor murni. Sedangkan nilai dari XL. Persamaannya adalah V, jika V maxin omega T, maka I-nya I maxin omega T min 90 karena tertinggal. I max-nya adalah V max per omega L. Apa itu omega L ya? Menurut hukum Ohm, omega L merupakan nilai hambat induktor. Jadi satuannya nanti omega L ini adalah Ohm ya. Tetapi kalau L saja satuannya adalah Henry. Namanya adalah reaktansi induktif. Simbolnya XL atau omega L. XL atau omega L adalah 2pi FL. Ya, omega ini adalah 2pi F. Ya, XL adalah omega L atau 2pi FL. Sekarang contoh soalnya. Sebuah rangkaian arus bolak-balik dengan frekuensi 100 per Hz dipasang induktor sebesar
0,25 Henry. Rangkaian ini menghasilkan arus maksimum 2 ampere. Hitung tegangan maksimum induktor tersebut. Oke, diketahui frekuensinya 100 per pi Hertz ya. Arus maksimumnya 2 ampere. Induktansi induktornya 0,25. Jadi H itu induktansi induktor. Kita sudah bahas di semester 5 kemarin ya. Tegangan maksimum dapat dihitung dengan persamaan PM adalah XL kali IM. Ya, seperti hukum Ohm ya, I kali R. Dua pi F L IM, 2pi F-nya ini L. Dimasukkan nilainya dan nilainya adalah 100 volt. Seperti itu contoh soalnya. Nomor 3, rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik. Gambar rangkaiannya seperti tadi, kita membahas tentang hambatan, resistor, induktor, semuanya juga dengan gambar rangkaian dulu. Gambar rangkaiannya seperti ini. Kapasitor dilambangkan ini garis lurus 2 sama panjang. Jadi ada XC, ada arusnya yang mengalir, lalu C kapasitas kapasitor. Dulu pas kita membahas tentang listrik statis ya, ada kapasitas kapasitor. Kemudian V-nya, V maksin omega T. Fungsi kapasitor adalah untuk memperoleh energi yang lebih besar. Perbedaan fasenya 90, hanya mungkin beda dengan induktor ya. I-nya yang mendahului. I mendahului 90 atau V-nya yang tertinggal I 90. Sekarang grafiknya. Ya, grafiknya di sini. Ini V-nya. V-nya bergerak yang putus-putus ini ya. V-nya. Kemudian I-nya sudah bergerak 90. Jadi I-nya mendahului. Jadi dikatakan I-nya mendahului. Ya, ini yang grafiknya garis tebal, ini I maksin omega T, lalu V-nya V maksin omega T. Jadi pada saat V-nya di sini, ini 0, I-nya sudah bergerak 90, begitu melihatnya. Kemudian diagram fasornya. Diagram fasornya, I-nya mendahului, berarti I-nya sudah di sumbu Y. P-nya ada di sumbu X, karena ini 90, ini 90. I-max-nya adalah Vmax per XC, ya. XC adalah 1/per omega C atau XC 1/2 pi FC. Ini namanya adalah reaktansi kapasitif. Ini satuannya ohm, ya. Seperti tadi reaktansi induktif.
Sedangkan C-nya kapasitas kapasitor, farad, dan frekuensi sudutnya radian per sekon. Jadi ini ada besaran yang baru yaitu XC. XC itu bukan sama dengan omega C, tapi seper omega C atau seper 2pi Fc. Sedangkan tadi pada induktor itu XL sama dengan omega L ya. Tetapi kalau XC seper omega C, seperti itu. Contoh soalnya. Sebuah kapasitor C-nya 200 mikrofarad dipasang pada sumber tegangan bolak-balik dengan frekuensi F 50 per pi Hz. Tegangan maksimumnya 100 volt, seperti pada gambar. Ini gambarnya. Ini C-nya, lalu V-nya ini. Hitunglah arus maksimum pada kapasitor tersebut. Jawabannya, kita lihat diketahuinya C-nya 200 mikrofarad. 200 mikro, ya mikro itu 10 pangkat min 6, jadi kalau 200 ini 2 kali 10 pangkat plus 2 kali 10 pangkat min 6, 2 kali 10 pangkat min 4 farad. F-nya 50 per pi Hz, P maksimumnya 100 volt, omega-nya 2pi F. Jadi 2pi kali F-nya ini 50 per pi. Nilainya 100. Ya, ini bisa dicoret ya. Coret 100 radian per sekon. Kemudian XC adalah seper omega C, jangan lupa ya. Seper omeganya 100, lalu C-nya ini. Di 10 pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti berapa ini? Pangkatnya 2 hilang. 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Pangkat min 2-nya naik ya menjadi 100 per 2 atau 50 Hz. Oleh karena itu arus maksimumnya adalah Imax. Vmax per XC. Ini masih tetap berlaku hubungannya dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. R-nya sekarang adalah XT. Jadi 100 ini per 50 sama dengan 2 ampere. Nah, sekarang saatnya untuk latihan soal. Ini sebagai tugas yang kedua. Yang pertama, suatu hambatan sebesar 40 ohm dipasang pada sumber tegangan AC. Apabila ampermeter yang terpasang pada rangkaian tersebut menunjukkan hasil pembacaan 5 ampere, tentukan berapa besar tegangan efektif dan tegangan maksimum dari sumber tegangan tersebut. Nah, materi ini sudah dibahas di bagian yang pertama ya, bagaimana menentukan nilai efektif dan nilai maksimum. Nomor 2. Suatu induktor jika dipasang pada tegangan arus searah sebesar 80 volt, pada induktor tersebut mengalir arus sebesar 2 ampere. Jika induktor tersebut dipasang pada tegangan AC, dalam induktor akan mengalir arus sebesar 2 ampere. Apabila tegangan sumbernya sebesar 100 volt, tentukan reaktansi induktifnya, sudut pergeseran antara ini ya, antara arus dan tegangan. Nah, susah sekali nulisnya. Antara arus dan tegangan gitu ya. Ya. Silakan kalian analisa, di sini dipasang pada DC dulu. Arus searah ya. Dari sini kalian bisa menghitung induktornya ini, baru dipasang di rangkaian AC.
Kemudian nomor 3, suatu induktor mempunyai induktansi 0,05 Henry dipasang pada sumber tegangan AC sebesar V 100 sin 200 T. Ini persamaan V-nya. Tentukan besarnya reaktansi induktif dan kuat arus yang mengalir dalam induktor tersebut. Masih bisa ini ya. Nomor 4, sebuah kapasitor memiliki kapasitas sebesar 50 mikrofarad dipasang pada tegangan sebesar V sama dengan 100 sin 200 T. Tentukan besarnya reaktansi kapasitif dan kuat arus yang mengalir pada kapasitor tersebut. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini agak beda ini ya. Ini programnya adalah mari mencari tahu. Ya, boleh dikatakan penerapan ya, aplikasi gitu ya. Resistor merupakan salah satu komponen listrik yang sering digunakan. Setiap resistor yang dijual di pasaran memiliki nilai resistansi tertentu. Tugas kalian, buatlah resume ringkasan mengenai cara mengidentifikasi nilai sebuah resistor. Setelah membuat resume ini, diharapkan kalian dapat mengenali resistor dan mampu menentukan nilai resistansinya dari ciri-ciri yang dimiliki resistor sebutnya ya. Agar lebih menarik, sertakan gambar macam-macam resistor dalam tulisan Anda. Ya, ini mencari tahu dan Bu Titi yakin kalian sudah tahu karena di SMP mungkin sudah pernah dibahas tentang resistor, bahkan tahu bagaimana cara membaca ini kalau ya ciri-cirinya bagaimana. Nah, Bu Titi tidak akan menerangkan. Kalian yang mencari sendiri. Sertakan juga dengan gambar-gambar ya. Buka kembali catatannya atau mungkin browsing banyak ini ya tentang resistor. Ya, sampai sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai sekian dulu pembahasan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa pesan ibu 3M. Terima kasih. Sampai sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa pesan ibu 3M.